Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di channel saya Marine Science. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi dari fekunditas pada ikan. Sebelum itu, video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi kriteria tugas dari mata kuliah biologi perikanan. Untuk itu langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian fekunditas. Apa itu fekunditas? Nah, fekunditas ini adalah istilah biologi perikanan yang digunakan untuk menyatakan jumlah telur matang yang diproduksi oleh ikan betina dan siap dikeluarkan pada saat pemijahan. Fekunditas ini menunjukkan potensi reproduksi dari seekor ikan atau suatu populasi ikan. Nah, menurut beberapa ahli, salah satunya Bagenal 1976, fekunditas ini adalah jumlah telur matang di ovarium. Sedangkan fertilitas itu adalah jumlah telur yang benar-benar dikeluarkan saat pemijahan. Nah, menurut Nikolsky 1963, fekunditas individu atau mutlak itu adalah jumlah total telur dalam ovarium. Nah, fekunditas tahunan itu adalah telur besar yang akan dikeluarkan pada musim itu. Sedangkan menurut Royce 1972, fekunditas seumur hidup itu adalah jumlah total telur yang dihasilkan ikan selama masa hidupnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis fekunditas. Nah, berdasarkan cara pengukurannya dan sifat biologisnya, fekunditas itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah fekunditas mutlak atau individu. Nah, fekunditas mutlak ini adalah jumlah seluruh telur matang yang ada di ovarium ikan pada tahap gonad matang atau TKG 4. Nah, sedangkan fekunditas relatif itu adalah jumlah telur persatuan panjang tubuh atau berat ikan. Biasanya digunakan untuk perbandingan antara individu dengan ukuran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ovarian fecundity, yaitu jumlah telur matang yang masih ada di ovarium sebelum dikeluarkan pada saat pemijahan. Nah, yang keempat itu adalah brooding fecundity, yaitu jumlah telur yang sedang dierami di mulut induk. Contohnya ikan mujair yang mengerami telurnya di rongga mulutnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu fekunditas ikan vivipar. Untuk ikan yang melahirkan yaitu ada 3 jenis kategori. Yang pertama yaitu yang pertama adalah pre-fertilized fecundity atau jumlah telur sebelum dibuahi. Kemudian yang kedua fertilized fecundity atau jumlah telur yang sudah dibuahi di ovarium. Nah, yang ketiga yaitu larval fecundity. Nah, larval fecundity ini adalah jumlah yang sudah berkembang tetapi belum dikeluarkan. Nah, lanjut yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi fekunditas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah telur ikan, yakni umur, kemudian keturunan atau genetiknya, kemudian panjang dan berat tubuh, dan yang terakhir itu lingkungan. Nah, yang pertama ini umur. Nah, umumnya ikan yang sudah beberapa kali memijah memiliki fekunditas yang lebih tinggi dibanding yang baru pertama kali. Kenapa? Karena yang sudah beberapa kali memijah itu biasanya hasilnya sudah pasti, sedangkan yang baru itu hasilnya masih diterka. Nah, namun setelah mencapai umur tertentu, fekunditas itu bisa menurun karena penurunan kualitas gonad, yaitu umur yang semakin tua. Nah, kemudian yang kedua, keturunan genetik. Nah, ikan dari keturunan berbeda bisa punya fekunditas berbeda walau di lingkungan yang sama. Kemudian genetik ini mampu mempengaruhi ukuran telur ikan juga. Nah, yang ketiga yaitu panjang dan berat tubuh. Panjang lebih stabil untuk dijadikan dasar perhitungan karena berat mudah berubah atau ikan puasa saat migrasi. Jadi ketika melakukan migrasi itu ikan akan berpuasa. Sedangkan contoh lainnya yaitu salmon dan sidat akan berhenti makan saat migrasi ke tempat pemijahan. Maka pada saat itu berat mereka akan turun dan kemudian panjang menjadi tetap. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan. Ketersediaan makanan, suhu, kualitas air, dan kepadatan populasi sangat berpengaruh. Kemudian lingkungan yang subur, maka fekunditas tinggi. Nah, lingkungan miskin nutrisi atau stres, telur biasanya diserap kembali oleh tubuh atau
reabsorpsi. Nah, telur ini diserap sebagai sumber protein bagi induknya. Nah, biasanya itu ketika sedang di fase ini, telur itu tidak akan dibuahi atau ditetaskan. Nah, kemudian yang keempat, ini kaidah utama fekunditas. Fekunditas ini meningkat seiring pertumbuhan, lalu menurun setelah batas usia tertentu. Nah, ikan muda cenderung punya fekunditas yang relatif maksimum karena usianya yang lebih muda. Kemudian, ketersediaan makanan mempengaruhi kualitas air, jumlah telur, dan potensi menetas. Kemudian ikan yang cepat matang gonadnya dan memijah lebih awal umumnya memiliki umur yang pendek. Kemudian yang kelima, hubungan fekunditas dengan parameter biologi. Nah, apa itu parameter biologi? Jadi parameter biologi itu adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kondisi atau kualitas lingkungan, khususnya dalam hal keberadaan dan aktivitas organisme hidup di suatu ekosistem. Jadi yang pertama di hubungan fekunditas dengan parameter biologi ini adalah panjang ikan. Hubungan paling umum yaitu semakin panjang ikan maka semakin banyak telur yang diproduksi. Kemudian berat ikan. Fekunditas juga dapat dikaitkan dengan berat tubuh karena berat lebih mudah berubah dan memungkinkan pembudidaya itu harus lebih berhati-hati. Kemudian yang ketiga, umur ikan. Ikan lebih tua umumnya memiliki fekunditas mutlak lebih tinggi. Tetapi fekunditas relatif menurun karena seiring bertambahnya usia maka fekunditas mereka juga akan menurun. Kemudian ukuran telur. Telur besar biasanya larva lebih besar dan daya hidup lebih tinggi. Nah, kemudian ukuran telur. Nah, telur besar biasanya larva lebih besar, daya hidupnya juga lebih tinggi. Ukuran telur sering berkorelasi positif dengan panjang ikan. Kemudian fekunditas populasi. Fekunditas populasi ini adalah jumlah total telur dari seluruh ikan betina yang akan memijah dalam suatu musim di suatu wilayahnya. Nah, contohnya jika populasi ikan berkurang atau berkurang drastis karena penangkapan berlebihan, sisa populasi yang ada itu bisa memiliki fekunditas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini persaingan makanan mereka itu berkurang. Nah, otomatis protein atau sumber makanan yang mereka terima itu lebih banyak karena persaingan makanannya lebih sedikit. Nah, sebaliknya jika populasi padat maka fekunditas turun karena produksi makanan terbatas. Kemudian fekunditas dalam aquaculture. Nah, di sini fekunditas penting dalam aquaculture karena dengan menentukan skala produksi kita tahu rata-rata fekunditas. Hatchery dapat menghitung target reproduksi benih per musim. Kemudian juga menjadi indikator kesehatan induk dan mempengaruhi seleksi induk. Jadi fekunditas dalam aquaculture itu adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina ikan atau organisme budidaya lainnya. Nah, misalnya udang, kerang dalam suatu musim pemijahan. Fekunditas ini jadi parameter penting karena menentukan yang pertama yaitu berapa benih larva yang bisa diproduksi, kemudian berapa induk yang dibutuhkan, kemudian efisiensi produk hatchery, dan yang terakhir itu perencanaan stok populasi. Kemudian cara menghitung fekunditas. Nah, cara menghitung fekunditas di sini yang pertama-tama kita perlu mengambil sampel gonad atau ovarium ikan. Jadi tangkap ikan betina yang matang gonadnya, kemudian bedah dan keluarkan ovariumnya. Kemudian timbang dan berat total ovarium, misalnya berat ovarium total sama dengan WG. Nah, kemudian yang ketiga, ambil contoh kecil ovarium secara acak, misalnya ambil sebagian kecil lalu timbang berat contoh tersebut sama dengan WG, dan yang kemudian itu hitung jumlah telur dalam contoh kecil tersebut atau butiran. Nah, kesimpulannya fekunditas ini adalah jumlah telur matang yang diproduksi oleh ikan betina dan akan dikeluarkan pada saat pemijahan. Nah, fekunditas ini menjadi parameter penting dalam biologi perikanan karena dapat digunakan untuk memperkirakan potensi reproduksi, kemudian mendukung pengelolaan stok ikan, serta merencanakan produksi benih dalam aquaculture.
Kemudian fekunditas dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu umur, keturunan, panjang dan berat tubuh, serta kondisi lingkungan. Nah, hubungan fekunditas dengan parameter biologis seperti panjang, berat, umur, dan ukuran telur penting untuk memahami pola reproduksi ikan. Dengan pemahaman yang baik, fekunditas dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan untuk mendukung produktivitas secara optimal. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Ehsan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.